رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perhatikan? Yuk kita baca doa bersama. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat? Nah, ketika saya tanya kaifa halukum bi khairin, alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa? Bi khairin, alhamdulillah, Allah, atau alhamdulillah bi khairin, Allahu Akbar. Jawabannya itu ya. Alhamdulillah bi khairin, Allahu Akbar. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin, Allah. Yo, pakai tangannya. Allahu Akbar gitu ya. Saya tanya lagi, yang kompak jawabannya. Jawabannya gimana? Alhamdulillah bi khairin, Allah. Tangannya menggenggam, semangat, paham? Ulangi, saya tanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin, Allahu Akbar. Muslimin, kaifa halukum? Muslimat, kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khairin, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, suruh yang angkot ya, muslimat setengah. Suruh yang tinggi setengah. Ya, itulah ya, muslimat ya, insyaallah luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita ya bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan setelah bulan Ramadan. Namanya bulan apa ya? Bulan apa ya? Syawal. Bulan apa ya? Syawal. Ya, setelah bulan Ramadan itu namanya bulan Syawal. Setelah bulan Syawal namanya bulan apa? Dzulqa'dah. Apa? Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oh, berarti sekitar 2 bulan, sekitar hampir 2 bulan ya, kita akan bertemu dengan Idul Adha. Kemarin kita Idul Fitri, besok Idul Adha. Nah, bulan Syawal, Cung, siapa yang puasa Syawal 6 hari? Cung, siapa yang sudah selesai atau siapa yang lagi atau belum selesai? Yang penting puasa Syawal 6 hari. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, tujuannya menyempurnakan pahala puasa Ramadan menjadi pahala puasa setahun penuh. Jadi puasa Ramadan 1 bulan, ya kan? Ditambah 6 hari, 1 bulan 30 hari kali 10 berapa? 300.
6 hari kali 10 berapa? 6. Pahalanya kan 1 kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. 1 hari dikali 10. Bulan Ramadan sebulan ada 30. 30 kali 10 berapa? 300. 6 hari di bulan Syawal kali 10 berapa? 60. 6 hari kali 10 600. 6 hari 6 kali 10 berapa? 60. 300 tambah 60 berapa? 360 hari. Coba bayangkan, ada nggak yang mampu puasa setahun penuh, puasa terus, ada nggak? Ada nggak? Tiap hari puasa dari bulan Muharram. Oke lah, kalau kita katakan bulan masih dari awal 1 Januari sampai Desember, setahun penuh, puasa terus. Ada yang sanggup? Nggak ada. Makanya apa? Allah berikan keistimewaan. Sebelum kita mulai kajian nih ya, Allah berikan keistimewaan siapa saja yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditambah dengan puasa Syawal 6 hari, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Pahalanya seperti puasa setahun penuh. Padahal puasanya cuma 36 hari. Ya enggak? 30 tambah 6 berapa? 36 hari. Tapi Allah tulis di catatan amal, buku catatan amal kita sebelah kanan, 36 hari ditulis 360 hari. 360 hari. Berarti sama dengan setahun apa berapa? Setahun. Maka siapa yang puasa Syawal? Ayo, Cung. Hah? Jujur, puasa Syawal itu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ya. Nanti saya kasih hadiah spesial khusus bagi puasa yang Syawal. Yo, siapa? Mas Kata? Udah? Selesai? Alhamdulillah Mas Kata, muslimin. Cuma Mas Kata, ada lagi? Puasa Syawal 6 hari puasa sunnah. Ada lagi? Nah, muslimat ada nggak yang puasa Syawal 6 hari? Nggak ada? Nah, yaudah nanti khusus Mas Kata, berarti cuma Mas Kata nih. Makanya besok, paham ya? Setelah puasa Ramadan, selesai Lebaran, Idul Fitri, kemudian datang bulan Syawal, kamu usahakan latihan. Latihan apa? Berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ketika puasa 6 hari di bulan Syawal digenapkan menjadi setahun penuh. Ya, nanti Mas Kata saya berikan hadiah ya. Cuma Mas Kata sendirian nggak ada lagi nih. Besok semuanya kalau bisa ya. Semuanya. Ya, karena puasa sunnah itu memang berat. Puasa sunnah itu memang beda dengan puasa wajib, rata-rata semua puasa semua, ya nggak? Tapi kalau puasa sunnah, ada yang nggak puasa, teman kita sedang sekolah, jajan, ngiler kamu sedang puasa, ya nggak? Berat. Ada yang puasa sunnah di sini, muslimat? Ada nggak? Kuna nggak? Kafa nggak? Nggak ada puasa sunnah? Hah? Areta nggak? Hah? Besok latihan puasa sunnah yang gede-gede ya. Yang SMP, yang kelas 6, kelas 5, kelas 4, latihan puasa sunnah Syawal 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh acak sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa tuh boleh 2 hari puasa, 2 hari buka, 2 hari puasa, boleh terserah. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Kecuali tanggal 1 Syawal nggak boleh, karena hari Idul Fitri tidak boleh puas. Mana mau lagi Lebaran kok malah puas? Kepriwe ya. Baik. Kita akan melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Kita menggunakan kitab Nurul Yakin. Kita sudah sampai kepada Ad-Darsul Rabi' Asyar. Pelajaran yang ke-14. Pelajaran yang keberapa? 14. Pelajaran yang ke-14 tentang ad-da'watu sirran. Apa? Ad-da'watu Rasulullah SAW berdakwah secara sir. Apa sir?
secara sembunyi Jadi Nabi, perhatikan, yang ngobrol sendiri maju ke depan, ya, diangkat kakinya satu, ya, tangannya jewer ke telinga, maju ke depan sini, ya. Kalau di depan masih berisik, sudah angkat kaki, ya, satu, ya, angkat kaki dua-duanya. Gimana itu coba? Hah? Gimana coba? Ya, saking kebangetannya, unang kene be, ya. Masih saja ngamain sendiri. Kita perhatikan. Yang ngobrol sendiri langsung saya tunjuk maju ke depan. 3 kali panggilan, ya. 3 kali peringatan. Ya, muslimat juga sama, 3 kali peringatan maju ke depan. Angkat kaki satu, ya, telinganya kayak gini, ya. Perhatikan. Perhatikan. Ya, sekarang kita akan membahas tentang dakwah Nabi secara sembunyi. Ya, karena yang namanya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ketika mendakwakan agama Islam itu tidaklah mudah. Gampang nggak ngajak orang masuk Islam? Hah? Susah. Sebagaimana kamu ngajak orang untuk sholat berjamaah, ayo sholat, susah apa enggak? Ngajak teman kamu, ayo ngaji, susah apa enggak? Sama, apalagi ini mengajak manusia yang dari menyembah berhala, patung-patung, sesembahan selain Allah, kemudian apa? Nabi mengajak kepada sesembahan satu Tuhan. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang, tapi ini adalah sesuatu perkara yang sangat berat, kecuali bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Para nabi dimudahkan meskipun berat, dilempari batu, dicaci maki, dihina, tetap sabar, biasa. Para sahabat juga demikian. Kenapa? Karena Allah memberikan hati yang dipenuhi dengan kesabaran dan ketabahan. Nah, Nabi berdakwah itu dengan 2 metode. 2 apa? Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi. Yang kedua berdakwah secara jahrun, lawannya sirron, Kalau dalam fikih ada sirriyah, ada Sirriyah itu sholat yang imam membaca dengan suara yang Sholat apa saja? Sholat astagfirullah, sholat subuh. Sholat yang ketika imam bacanya lirik, nggak bersuara, apa? Sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib. Sholat apa lagi? Sholat apa? Cuma 2. Sholat apa tadi? Betul. Sholat zuhur dan sholat dan sholat-sholat sunnah lainnya yang dikerjakan di siang hari. Ya. Kalau sholat jahriyah, jahar berarti apa? Dikeras. Itu sholat apa? Contohnya? Sholat subuh, sholat sholat Nah, kalau sholat tarawih dikeraskan, ya nggak? Kamu tarawih imamnya baca keras apa baca pelan? Nah, perhatikan. Nah, ketika Nabi Muhammad berdakwah, maka Nabi Muhammad berdakwah dengan 2 cara atau 2 metode. Yang pertama, Nabi berdakwah dengan cara sembunyi. Nanti saya tanya nanti sebelum kita akhir saya tanya 2 metode dakwah Nabi apa saja. Yang kedua, metode dakwah Nabi dengan secara terang-terangan. Ya. Kita mulai poin yang pertama. Perhatikan, badan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwah sirran lamma nazala alaihi suratul mudaththir. Dari ayat 1 sampai 7. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah
mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, mengajak manusia untuk hanya menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu tatkala turun wahyu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Kalau ditanya kapan Nabi memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, jawabannya apa? Pada saat turunnya surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Saya tanya lagi, kapan Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Pada saat turun surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Metode dakwah Nabi ada dua, sebutkan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi. Yang kedua, perhatikan nanti yang ini saya tanya ya, yang mainan saya tanya. Nah, tatkala turun surah Al-Muddatsir, Allah mewajibkan Nabi kita untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Khawatir apa? Kalau seandainya langsung Nabi itu dakwah secara apa? Terang-terangan di hadapan umum. Kalau saya seperti ini nih ya, mengajar ngaji, ceramah, tausiah seperti ini namanya dakwah secara apa? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan. Mendengarkan semuanya, apalagi pakai speaker, apalagi pakai corong masjid, pengeras suara, itu namanya dakwah secara terang-terang. Kalau dakwah secara sembunyi-sembunyi itu apa? Tapi bukan main petak umpet ya. Abu Jahal lagi main, Muhammad enggak. Umpet-umpet bukan seperti petak umpet, bukan. Melihat kondisi, ketika kondisinya aman, sepi, tidak ada orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir yang berpatroli masuk ke rumah. Tok, assalamualaikum. Ya, ngajak. Ayo kita menyembah kepada Tuhan yang Esa. Itu siapa? Allah. Jangan menyembah berhala. Berhala kan patung. Berhala patung, kalau ada lalat bisa nggak nepuk sendiri? Nggak bisa. Malah dia apa? Ditepukin kan gitu. Hebatnya apa? Manusia. Ada nyamuk apa? Nah, diteplok. Ya. Itu dakwah Nabi, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Ya. Kapan mulainya? Pada saat turun surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Yo coba baca. Ya a'udzu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka wa thiyabaka fatahhir warrud wala tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir fa idza udah ya wa li rabbika fasbir 7 sampai 7 ya. Yang artinya apa? Wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang sedang berselimut. Loh. Surat Al-Muddatsir turun pada saat Nabi sedang berselimut, berarti dalam kondisi apa? Dalam kondisi turun. Kemudian Nabi bangun menggigil. Ya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, membacakan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Maksudnya siapa yang berselimut? Yang berselimut siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berselimut bukan Akmal. Yang dimaksud dengan al-muddatsir, orang yang berselimut adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kum, berdirilah, bangkitlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Loh, Nabi suruh bangun tidur,
bergegas, mendirikan sholat, kemudian setelah itu apa? Wa'fa'andir, memberikan peringatan kepada manusia, memberikan peringatan kepada manusia secara sembunyi ngajak manusia. Ya, ayo kita menyembah kepada Allah, Allah ya Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Wah, itu. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu lah fakabbir, maka agungkanlah. Loh, karena Allah yang Maha besar. Ada enggak yang lebih besar dari Allah? Tidak. Allah Maha besar. Yang kebesarannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran manusia. Pokoknya intinya Allahu Akbar. Allah Maha besar. Coba bayangkan. Bumi ciptaan Allah. Ini kan kita tinggal di mana nih? Bumi. Lebih gede mana antara bumi dengan planet Jupiter? Planet yang terbesar planet apa? Jupiter. Ya jelas. Lah, ada nggak manusia yang mampu menciptakan bumi saja? Ada nggak? Jangankan bumi, menciptakan batu saja ada nggak manusia? Nggak ada yang bisa. Jangankan batu, rambut sehelai rambut, kecuali dengan plastik kayak gitu, itu kan plastik. Ya. Rambut seperti ini, yang seperti manusia, rambut seperti manusia, ada nggak? Nggak ada. Lu apalagi menciptakan apa? Bumi yang begitu berarti apa? Ada planet yang terbesar, ada matahari yang lebih besar, ada bintang-bintang yang kelihatan kecil, padahal itu bintang itu sangat besar. Bahkan bintang itu besarnya bisa melebihi bumi, matahari dan bumi. Berarti apa? Yang menciptakan bumi, matahari, bulan, dan seterusnya, bintang-bintang, itu jauh lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar lebih kecil? Lebih besar. Bagaimana mungkin sebuah ciptaan manusia menciptakan bumi? Nggak mungkin. Ciptaannya besar, loh kok yang menciptakan kecil? Ya kecuali pesawat, pesawat itu borongan, pesawat itu apa? Banyak orang yang menciptakan, pakai mesin lagi, ya. Itu kalau buat pesawat, buat kereta juga sama, pakai mesin. Ya meskipun pakai orang juga. Tapi mustahil ketika ada yang menciptakan bumi itu mustahil. Tidak mungkin. Makanya apa? Wa rabbaka fakabbir. Maka kepada Tuhanmu lah fakabbir. Kamu mengagungkan Allah. Karena hanyalah Allah yang Maha besar. Ya. Wa thiyabaka fatahhir. Dan apa? Dan bajumu maka sucikanlah. Ya. Diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Membersihkan pakaian. Bukan yang dimaksud pakaian saja. Pakaian ada dua. Pakaian hati, pakaian fisik atau badan. Pakaian hatinya dengan apa? Kejujuran, ketawadhu. Hatinya dibersihkan dengan apa? Kejujuran. Sehingga apa? Sifat dusta yang ada di dalam hati keluar dari hati. Digantikan dengan kejujuran. Yang hatinya ada khianat. Khianat apa khianat? Tidak bisa Maka apa? Ganti dengan sifat amanah. Sifat yang dapat seperti itu. Kemudian badan dengan mandi. Kemudian pakaian dengan apa? Dicuci, disetrika, diberikan pewangi. Coba bayangkan, kamu lebih nyaman mana? Menggunakan pakaian kotor atau pakaian yang dicuci, disetrika, pakai minyak wangi, dispray, parfum? Hah? Sama aja? Berarti nggak beres kamu.
pakai baju kotor yang kena lumpur, kemudian dibandingkan dengan pakai baju yang bersih, wangi, setrika, katanya sama aja. Loh, ini nggak beres. Hah? Sama aja? Masa? Nggak mungkin. Ya, makan ayam sama makan tempe sama aja. Ya beda. Oh, masa? Pakai baju kotor yang sudah satu tahun nggak dicuci, mau kamu pakai baju tahun? Lo nggak mau, lo katanya sama aja. Ya. Makanya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Mensucikan hati, membersihkan diri, dan juga sekaligus membersihkan pakaian kita. Kenapa? Karena syarat beribadah sholat itu adalah apa? Syarat sahnya sholat apa? Suci dari hadas kecil dan hadas. Ayo, apa Selin? Syarat sah sholat, Anissa yang mainan. Suci dari yang kedua bukan, jadi suci dari hadas kecil, hadas besar haid apa? Menutup aurat. Loh, makanya apa? Pakaian yang kamu gunakan untuk sholat itu harus jangan sampai terkena cipratan air pipis, itu batal sholatnya kamu. Makanya apa? Kalau kamu, mohon maaf, mau BAK, BAB, usahakan bajunya hati-hati, jangan sampai terkena cipratan air pipis. Terkadang ada anak yang pipis, celananya nggak digulung. Kira-kira kena nggak? Kena pasti, cipratannya itu kena, cipratan air kencingnya, air pipisnya. Makanya apa? Usahakan kamu menjaga pakaianmu supaya bersih suci. Kenapa? Karena menutup aurat dengan pakaian ini syarat ibadah Paham? Makanya apa? Kebersihan, kesucian pakaian itu juga harus diperhati. Makanya beda antara menggunakan pakaian yang kotor, berlumpur, yang pakaian yang tidak dicuci seminggu saja. Ada yang berani pakai seragam misalkan, nggak usah dicuci seminggu. Hari Senin pakai putih, abu-abu, hari SMA pakai putih yang merah, pakai putih biru. Hari Senin pakai, nanti nggak usah dicuci, ya kemudian pakai lagi Senin depan. Mau nggak kira-kira? Lu nggak mau. Maka beda. Makanya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk terus senantiasa mensucikan, membersihkan hati. Perhatikan, membersihkan mandi. Ya, ada nggak yang betah nggak mandi selama 3 hari 3 malam atau 4 hari atau seminggu nggak mandi-mandi? Ada? Hah? Ada nggak? Loh, risih nggak kalau nggak mandi? Gatel nggak? Dakian nggak? Dakian, kotor. Makanya enak nggak kalau mandi sehari 2 kali, minimal sehari lah ya. Kalau 2 kali kan ya? Enak nggak? Seger nggak? Seger, bersih nggak? Maka kamu kalau ingin melihat orang yang tidak mandi setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun itu siapa? Orang-orang yang di jalanan itu orang nggak adus karo mandinya itu pakai air apa? Air paceran, air selokan. Kira-kira nambah bersih apa nambah kotor? Makanya apa? Bersyukur kepada Allah. Kita diberikan akal yang sehat, ya enggak? Akal yang waras, sehingga apa? Kita terus-menerus mensucikan, membersihkan hati, membersihkan badan, dan membersihkan pakaian kita. Ya. Kemudian warrudza fahjur. Warrudza fahjur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan keji.
Nabi diperintahkan oleh Allah, "Hei Muhammad, segala perbuatan keji, perbuatan buruk jauhi. Baik perbuatan buruk yang kecil, ngelomboni, dusta, sampai perbuatan buruk yang sangat besar, yaitu perbuatan syirik, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Jahil itu juga nggak boleh. Jahil, tahu jahil? Siapa yang suka jahil? Jangan suka jahil. Itu perbuatan buruk apa perbuatan baik? Jahil kok perbuatan baik? Jahil itu perbuatan apa? Meskipun remeh, meskipun ngumpet na sandal, nyubit, ya. Temanmu lagi berdiri, kursinya ditarik ke belakang, hanya apa? Jatuh. Loh, ini jahil ini. Meskipun mungkin ketawa bersama, tapi ini perilaku, tindakan yang buruk. Ya. Tulangnya copot? Aduh. Oh, patah, sama tulangnya patah. Patah, kasihan tuh. Loh, makanya gitu. Kadang jahil itu ya bisa menimbulkan efek yang ringan. Kadang jahil juga bisa menimbulkan efek yang sangat berat besar. Itu tadi lagi berdiri, kemudian kursi tarik, jatuh, kemudian apa? Mungkin ya bokongnya sakit, kemudian ya tulangnya kena atau geser, patah. Itu makanya hati-hati, nggak boleh. Makanya Nabi apa? Diperintahkan oleh Allah, warudza fahjur. Perhatikan. Ayo perhatikan. Warudza fahjur. Tinggalkanlah segala perbuatan buruk dijauhi. Paham? Baik perbuatan buruk yang kecil ataupun perbuatan buruk yang sedang, apalagi tinggalkan jauh-jauh. Paham? Kemudian wala tamnun tastakthir. Wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau memberi dengan tujuan ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak. Loh, kamu ngasih niatnya ikhlas apa pamrih? Kamu tuh yang jawab tuh yang benar gitu loh. Jangan sengaja salah, nanti kamu kebiasaan salah, jawab tuh yang benar. Ya. Terkadang ada orang yang apa? Ada orang yang niatnya ngasih, memberi, tapi pengennya apa? Saya ngasih kamu, tapi kamu harus berbuat baik sama saya. Ini namanya apa? Makanya apa? Nabi Muhammad nggak boleh. Apalagi apa? Ketika Nabi Muhammad mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, perhatikan, Nabi Muhammad mengajak manusia untuk memperibadati Allah, masuk ke dalam agama Islam. Nabi Muhammad nggak boleh. Nanti kalau kamu masuk Islam, kamu harus baik sama saya ya. Nanti kalau kamu masuk Islam, itu tanahnya yang di sana buat saya ya. Ada nggak yang gitu? Nggak boleh ya. Ya. Sekalipun kepada siapa saja nggak boleh. Itu namanya apa? Kamu memberi tapi mengharap balasan dari manusia. Padahal setiap kebaikan yang kamu kerjakan, kamu memberi apa saja, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat dan lebih baik dan lebih banyak dari balasan manusia. Makanya kalau kamu ingin memberi, niatkan, ya Allah, saya ngasih teman saya kasihan ya Allah, lihat teman saya jajan, teman-teman yang lain jajan sekelas, tapi dia teman saya kok nggak jajan, saya kasih uang saku. Ini kamu jajan sana. Saya ikhlas karenamu ya Allah. Maka apa? Kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, meskipun kamu hanya apa? Memberikan infak 1000, memberikan
jajan yang mungkin 1.000 rupiah atau 500 atau apa saja. Kenapa? Karena niat yang ikhlas. Paham ya? Maka niat yang ikhlas ini sangat berpengaruh kepada Pak besarnya pahala yang Allah beri. Paham? Makanya kalau kamu berbuat kebaikan, ngaji, menolong orang tua, berbakti kepada orang tua, ya, memberi kepada teman dan seterusnya, itu harus karena balasan yang Allah berikan, ini balasan yang sangat besar. Kemudian berikutnya apa? Wali rabbika fasbir. Dan kepada Tuhanmu lah fasbir. Ketika kamu sedang berdakwah, menghadapi ujian, cemoohan, hinaan, lemparan batu dan seterusnya, fasbir. Anissa, Aselin, 2. Ya. Udah 2 kali ya. Tadi udah peringati, sekarang 2, 1 lagi Selin sama Anissa. Fasbir, maka bersabar. Ya. Maka bersabar. Ya. Bersabar. Ketika kamu menghadapi kesulitan, ya, diuji sakit oleh Allah, atau misalkan sedang ujian, kamu tidak bisa mengerjakan soal, itu berarti kamu diuji. Susah. Sabar. Jangan apa? Nangis. Ya. Apa? Ya, nggak boleh ya. Ya, wajar kalau masih anak-anak ya. Tapi kalau yang sudah umur 7 tahun ke atas itu ya harus sudah mulai melatih diri untuk bersabar. Ya. Kalau kamu punya keinginan yang tidak dipenuhi oleh orang tuamu karena memang orang tua tidak mampu, maka sabar. Paham? Saya sering nasihatkan anak yang solih dan solihah, tatkala dia ingin meminta kebutuhan kepada kedua orang tuanya, dia tidak langsung bersegera meminta kepada orang tua, tapi dia langsung meminta kepada Allah. Langsung minta kepada siapa? Allah. Ya, ini anak yang solih. Ya Allah, aku membutuhkan sepatu ya Allah. Kenapa? Karena sepatuku sudah rusak. Ya Allah, berikanlah rizki yang banyak kepada orang tua hamba ya Allah. Semoga orang tua hamba diberikan rizki dan mampu membelikan saya sepatu. Ini anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak-anak yang senantiasa mendoakan kedua orang. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan seterusnya. Kemudian mendoakan ketika kamu sedang butuh, meminta apa? Minta kepada Allah, ya Allah, tas saya rusak ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, berikanlah rezeki kepada ayahku, ibuku yang banyak sehingga ayah ibuku bisa membelikan aku tas yang aku inginkan ya Allah. Ini anak yang apa? Solih dan solihah. Dapat dipahami? Hah? Apa Akmal? Kalau kamu minta berdoa kepada siapa? Mintanya kepada siapa langsung? Allah. Kepada Allah. Mintakan ya Allah, sehatkanlah orang tua, berikanlah rezeki yang banyak kepada orang tua, yang lancar. Ya. Nah, ini anak yang soleh. Anak yang soleh dan solihah. Paham ya? Jadi ketika ditanya apa ya metode dakwah Nabi SAW, ada 2 cara. Yang pertama apa? Metode dakwah secara. Yang kedua metode dakwah secara terang-terangan. Kapan Nabi Muhammad memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi? Itu jawabannya. Paham ya? Nah. Kemudian poin yang kedua,
fada'a ahla baitihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi alladzina ya'taqiduna sidqahu. Kemudian tatkala turun perintah surat Al-Mudaththir, Nabi berdakwah secara sembunyi. Nabi memulai dakwahnya kepada siapa coba? Kepada Allah. Ngajarnya kepada siapa? Nabi ngajarnya kepada Muhammad. Orang nabinya kan Nabi Muhammad. Ngajarnya pertama kali kepada siapa? Ngajarnya pertama kali kepada anggota keluarga. Paham? Ketika saya tanya, siapa orang-orang yang pertama kali diajak untuk masuk Islam? Anggota keluarga. Anak istrinya Nabi Muhammad, pamannya, kakaknya kan udah nggak ada, pamannya ya Abu Thalib, ponakannya, pokoknya jalur dari ayahnya, kakek-kakek yang dari ayahnya. Kalau Abdul Muthalib nggak ada, berarti ya keturunan-keturunan yang lain. Yang penting apa? Masih ada ikatan saudara. Maka apa? Nabi Muhammad memulai berdakwah kepada anggota keluarganya. Kepada siapa? Yang pertama kepada istrinya. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha wa yarḍaha. Kemudian kepada siapa? Kepada anak-anaknya Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatim. Karena kalau anak yang laki-laki, anaknya Nabi Ibrahim itu Qasim, Ibrahim, Abdullah, anak laki-lakinya meninggal dunia sebelum balik. Jadi Nabi Muhammad itu punya 3 anak laki-laki, kemudian Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah, Zainab, 4 anak perempuan. Tapi ketiga anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal dunia sebelum balik. Jadi masih kecil sudah meninggal dunia. Jadi yang Nabi dakwah siapa? Yang pertama istrinya. Siapa? Khadijah. Sebelum menikah dengan Aisyah. Wahai istriku, sembahlah Allah Subhanahu. Karena memang apa? Khadijah lah yang pertama kali apa? Memeluk agama Khadijah wanita yang pertama kali memeluk masuk ke dalam agama paham? Jadi Nabi pertama kali mendakwahi, mengajak orang-orang masuk Islam. Yang pertama siapa orang-orangnya? Anggota keluarga. Kemudian orang-orang yang terpercaya, yang memang mereka mengakui bahwasanya Nabi itu adalah orang yang seperti siapa? Utsman bin Affan. Abu Bakar dulu, Utsman bin Ali bin Abi. Kalau Umar itu masuknya agak belakangan. Ya, lebih dulu masuk Abu Bakar, Utsman, Ali, kemudian Hamzah, kemudian setelah itu apa? Umar bin, ya, paham ya? Bilal bin Rabah. Ini orang-orang yang memang apa? Meyakini bahwa Nabi orang yang ya. Kemudian apa yang didakwakan oleh Nabi? Perhatikan. Poin yang ketiga, Nabi mengajak manusia. Perhatikan. Nabi mengajak manusia da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Nabi mengajak mereka manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Makanya orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang musyrik pada saat Nabi mengajak untuk menyembah kepada satu Tuhan itu heran. Ya. Aja'alal alihata ilaha wahida. Dalam Quran surat As-Sud kalau tidak salah, Allah mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ingin mengajak kepada kita untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, padahal Tuhan kita itu alihah,
banyak Tuhan. Maksudnya apa? Berhala. Saya pernah sampaikan, berhala patung yang berada di sekeliling Ka'bah ada berapa totalnya? 36? Salah. Ayo. 350 patung. 350. Ada 3 patung yang besar, Lata, Manan, Uzza. Ini yang paling patung yang besar. Loh, orang-orang musyrik biasa nyembah 350 Tuhan. Loh, kok Muhammad ngajak masyarakat musyrik tadi, loh kok nyembah kepada satu tuh? Kira-kira menang mana? Satu Tuhan melawan 350. Loh, kalau anggapan orang musyrik kan yang menang 350 tuh. Loh, yang menang ya 350. Banyak Tuhan saya. Loh, Nabi Muhammad Tuhannya maka apa? Inilah yang dinamakan dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tertutup akalnya. Tertutup apa? Akal dan hatinya tertutup dari apa? Hidayah petunjuk Allah. Rafid, ya Rafid 1. Ini dari tadi Rafid dari tadi. Akmal tadi sudah sering ya. Perhatikan. Maka orang-orang mesti heran. Loh kok Muhammad ngajak saya untuk menyembah kepada satu? Loh saya lebih banyak Tuhannya 350 Tuhan kok Nabi Muhammad ngajak kepada satu tuh? Loh ini makanya pemikiran orang-orang orang-orang yang akalnya, hatinya tertutupi dari petunjuk cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kita bersyukur ya. Kita menyembah kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Apa yang Nabi dakwah? Yang pertama mengajak kepada menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, warrafati binnas. Perhatikan ya. Jangan saya sebut nanti langsung maju. Tadi ada 3 Ya. Yang 2 itu harusnya semakin sungguh-sungguh malah Pak, bukan main-mainan. Nanti saya panggil yang ketiga nggak mau maju. Perhatikan. Warrafati binnas. Nabi yang kedua mengajak manusia untuk apa? Berlemah lembut, berkasih sayang kepada sesama manusia. Bukan hanya kepada muslim kita berkasih sayang, berbuat baik, tapi kepada orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir yang lemah, yang miskin, kita juga harus berbuat kebaikan kepada mereka. Paham? Inilah ajaran Islam. Berkasih sayang, berlemah lembut kepada seluruh manusia. Apalagi kepada sesama harus lebih-lebih berkasih sayang, berlemah lembut. Orang kepada orang kafir kita juga diperintahkan untuk apa? Berlemah lembut, berkasih sayang, berbuat baik. Ya, gitu ya. Selama tidak mencampuri urusan ibadah mereka. Paham? Yang penting Pak, nolong aja, tapi jangan sampai menolong ibadah peribadatan mereka. Ya. Berlemah lembut. Ini ajaran Islam. Paham ya? Jadi Islam mengajarkan berkasih sayang, berlemah lembut kepada sesama manusia. Bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada kepada tumbuhan. Makhluk-makhluk yang lain. Paham ya? Kemudian apa? Wal ittihadi, dan Nabi mengajak kepada apa? Persatuan. Apa? Berjamaah, bersama-sama. Maka ada pepatah, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Loh, iya enggak? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Ya enggak? Lihat sapu lidi. Sapu lidi kalau nyapu hanya satu lidi, hanya satu helai lidi buat nyapu, kira-kira kuat nggak untuk menyapu sampah? Hah? Pak Ustadz, saya mau nyapu halaman. Oh silakan. Pak Ustadz mohon maaf ya, saya hanya ambil satu saja lidi. Satu lidi untuk nyapu satu sampah saja bisa apa enggak? Bisa, tapi sangat susah, ya enggak? Coba kalau ada 100 lidi atau minimal 50 lidi saja, diikat jadi satu yang kencang, kemudian buat nyapu, lebih hebat mana kekuatannya antara satu lidi dengan 50 lidi jadi satu? Apa bedanya? Karena lebih berat. Hah? Kenapa? Karena 50 yang ini sendiri. Paham? Paham nggak? Makanya dengan bersatu kita teguh, kita kuat. Dengan berjamaah bersama-sama kita menjadi kuat, menjadi apa? Hebat. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak mau tolong menolong, itu akan bercerai apa Ini menandakan apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling apa? Menghormati, saling hargai, saling menghargai satu sama lain. Ketika kamu melihat teman kamu sedang kesusahan, ngangkat galon atau sedang mencari apa, bantu. Itu berarti apa? Kamu imannya kuat. Itu tanda imannya kuat. Kamu senangnya apa? Menolong, membantu, senangnya bersama-sama. Ayo kita cari bersama. Jangan biarkan apa yang hilang, kunci saya hilang. Wah, biarin aja saya. Biarin. Kira-kira bisa nggak mencari sendiri? Bisa, tapi apa? Capek. Ketemunya lama, ya nggak? Ya. Tapi kalau mencarinya bersama-sama, misalkan ada 5 yang bantu, cepet nggak ketemunya? Capek nggak? Enggak, kan lebih cepat, ya nggak? Paham ya? Kemudian apa? Nabi Muhammad mengajak apa? Watarkil harb, meninggalkan peperangan. Karena memang sebelumnya kita bahas orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang senang bertikai, senang bertengkar, senang adu mulut, bahkan bukan hanya adu mulut, adu tangan, adu badan, adu senjata. Yang bisa mengakibatkan kepada apa? Hanya masalah sepele, kemudian apa? Mereka perang. Makanya apa? Islam datang mengajak menyembah kepada Allah nih, urutannya nih, mengajak menyembah hanya kepada Allah, berlemah lembut kepada sama manusia, bersatu, mengajak kepada persatu. Yang keempat, meninggalkan peperang. Paham? Ulangi coba. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, yang pertama mengajak kepada siapa? Mengajak apa? Mengajak menyembah hanya kepada Allah, berlemah lembut kepada sama manusia. Yang ketiga, mengajak kepada persatu, kebersamaan. Sebagaimana pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita. Yang keempat, meninggalkan peperangan. Paham ya? Nah, kenapa Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Karena Nabi Muhammad khawatir, ya, ketika baru berdakwah, kemudian kelompoknya Abu Jahal yang mereka ingkar, tidak mau beriman, kemudian apa? Langsung menangkap Nabi, kemudian menghukum, bahkan bisa sampai kepada membunuh. Tapi apa?
Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi apa? Dengan cara sembunyi-sembunyi supaya apa? Tujuannya apa? Mengumpulkan kekuatan. Tadi mengajak persatuan. Abu Bakar masuk Islam, Khadijah, Utsman, berarti sudah 3-4. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian terus bertambah yang dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 menyusun kekuatan. Yo. Maka tatkala sudah banyak, sudah dirasa kuat, maka Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terang. Itu pada saat Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib masuk ke dalam agama Islam. Maka pada saat Hamzah bin Abdul Muthalib kemudian disusul dengan Umar bin Khattab, maka Nabi Muhammad berdakwah, memulai dakwahnya secara terang-terang. Karena apa? Sudah ada backingannya, sudah ada pentolannya, sudah ada jagoannya. Siapa? Hamzah pamannya dan Umar bin Hamzah itu jagoannya orang-orang Quraisy. Ya. Umar bin Khattab itu juga jagoan mudanya. Kalau Hamzah itu jagoan yang tertua, kalau Umar itu jagoan yang masih tenaganya masih perkasa, masih hebat. Makanya Pak, ketika Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam, Nabi dakwah secara terang-terang. Bahkan apa? Umar bin Khattab masuk Islam secara terang-terang. Ini luar biasa. Itu nanti ketika memulai pembahasan tentang dakwah secara terang-terang. Dapat dipahami ya? Ya. Coba saya tanya sebelum kita akhiri. Yo. Hanif, ya. Metode dakwah Nabi ada berapa? Metode dakwah Nabi ada berapa? 9. Hanif. Oh, nggak memperhatikan berarti. 2. Ini datang ke sini nggak dapat apa-apa. Apa Romi? Metode dakwah Nabi ada 2. Apa saja? Oh, ini ngaji yang datang cuma dapat mainan. Oh, ini. Ya, metode dakwah Nabi itu apa? Ada 2. Metode dakwah secara sembunyi dan terang-terang. Kemudian muslimat coba Anissa. Kapan dimulai dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ya, itu baru namanya ngaji, bisa jawab. Ya, kemudian, ya, coba, ya, arah, ya. Orang-orang yang pertama kali didakwai, diajak Nabi untuk masuk ke dalam agama Islam, siapa mereka? Orang-orangnya anggota keluarga. Kemudian coba muslimin Dafa, ya. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada apa? Yang pertama ada 4 tadi, mengajak kepada itu yang diajak keluarga, mengajak menyembah hanya kepada Allah. Yuk, terus apa yang kedua? Ada 4 tadi. Nah, ini yang cuma datang dapat mainan doang, nggak memperhatikan. Apa kata yang kedua? Berlemah lembut kepada sama manusia. Ngaji Mas kata itu lagi ngaji beneran, ya. Coba Aisyar. Yang ketiga, berlemah lembut mengajak menyembah kepada Allah. Berlemah lembut. Yang ketiga, tadi yang 1 lidi, kemudian ada 50 lidi, apa? Mengajak kepada Ayo coba muslimat. Apa mengajak kepada apa? Tadi pepatah apa? Mengajak kepada persatuan dan
kesatuan, nggak ngaji, nggak mainan tuh, nggak perhatikan. Badannya di sini, tapi otaknya kemana nggak tahu. Ya, itu nggak ngaji. Yang ngaji badannya doang. Harinya yang ngaji tuh badannya, akalnya, hatinya, matanya ngaji, semuanya badannya semuanya. Paham. Kemudian yang keempat, apa yang terakhir? Faiz. Ya, meninggalkan paparan. Lo ngaji tuh, ngaji, memperhatikan. Lain kali besok yang benar-benar, yang sungguh-sungguh ngajinya, paham? Ya, kelihatan. Yang bisa jawab ngaji. Ya. Yang nggak bisa jawab itu pelangap-pelongo, diem saja sendiri, bingung. Itu karena apa? Dia datang tapi apa? Pikirannya keluar atau ngeliat-ngeliat yang lain, ya, mikiri apa nggak tahu. Ini nggak ngaji itu, ya. Baik, dapat dipahami ya? Baik, kita cukup sampai sini. Ya, nanti sebelum kita, ya, kita salaman-salaman dulu sebelum kita makan snacknya, paham ya? Ya, nanti muslimin di luar, muslimah di dalam. Kita salaman-salaman dulu, muslimat sama ustazahnya, muslimin sama saya, paham ya? Kita salam-salaman dulu, nanti baru makan snacknya atau makan snacknya di sini ya. Baik, kita tutup dulu, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.